Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, ketemu lagi. Nah, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Jadi hari ini tuh ceritanya aku mau jalan kaki dulu, keliling-keliling sebentar, sekitar 1 jam, ya lumayan lah ya. Jadi memang aku udah rutin ngelakuin hal ini walaupun belum bisa setiap hari. Karena kan namanya ibu rumah tangga tuh kadang pagi-pagi tuh suka sibuk ya. Tapi aku ngelakuin ini tuh harus dipaksain. Karena kalau nggak dipaksain untuk memulai, kita tuh nggak akan pernah bisa mulai gitu. Jadi ini aku jalan ke keliling-keliling aja, yang penting cukup dalam waktu 40 menit sampai 1 jam. Terus sekalian nanti pergi belanja. Nah ini kebetulan tadi pas jalan, aku pergi sendirian dan alhamdulillah ketemu temennya. Ini sama-sama emak-emak juga ya. Jadi kita langsung nih mau mampir ke pasar yang kita lewatin. Kebetulan kan deket tempat aku tuh ada pasar ya. Kalau jalan kaki lumayan dari rumah tuh bisa 15 sampai 20 menit lah baru sampai ke situ. Tapi kalau sampai muter balik lagi ke rumah tuh ngabisin waktu sekitar kurang lebih 45 menit, itu udah jalan cepet dicampur lari ya. Jadi ya lumayan sehatnya dapet gitu kan. Terus juga tugas negaranya juga selesai. Cailah tugas negara. Nah lanjut, ini loncat ya videonya. Jadi selesai jogging tadi, aku diajakin Pak Suami untuk belanja. Karena Pak Suami kan emang setiap hari itu belanja ke supermarket ya, untuk keperluan jualannya. Jadi pas diajakin ya udah aku hayu aja sekalian cuci-cuci mata gitu. Nah berhubung Pak Suami memang belanja itu setiap hari, jadi aku tuh jarang yang kayak belanja bulanan, stok-stok sabun gitu tuh jarang. Karena menurut aku juga yang beberapa bulan yang lalu sempat belanja bulanan, kayak ada banyak barang yang akhirnya nggak kepake pas di akhir bulan. Jadi kayak ngerasa mubazir aja, apalagi semenjak aku jalani hidup minimalis juga kayak ngerasa sebenarnya aku nggak butuh tapi aku beli gitu loh. Nah jadi sekarang lebih sadar aja kalau belanja. Kalau misalnya aku butuh ya aku beli. Misalnya hari itu atau 1 hari sebelum sih biasanya aku lihat apa yang habis di rumah, ya udah besok aku beli. Terus juga aku senang belanja ke warung dekat rumah karena selain itu kan tetangga, terus juga kita nggak tahu. Namanya aku kan juga pedagang, dia juga pedagang, jadi aku tahu rasanya gimana kalau beli satu produk dia aja, satu barang di tempat dia, mungkin yang untungnya nggak seberapa, itu tuh kayak udah ngebantu banget gitu. Walaupun aku juga udah sering dengar kalau belanja harian tuh lebih boros, dan kalau belanja ke supermarket tuh lebih irit karena ada selisih harga sama warung yang di dekat rumah gitu. Cuman aku ngerasa kayak punya pemikiran gini, oke, dari segi perhitungan kita manusia itu memang lebih irit belanja ke supermarket, tapi enggak dengan kalkulatornya Allah. Karena aku udah ngerasain sendiri Bun, di saat aku bener-bener ngirit-ngirit uang, ngirit-ngirit apa yang aku punya, belanja sampai aku takerin gitu kan, justru malah aku ngerasa kayak kurang cukup gitu ya. Tapi semenjak aku nerapin yang sekarang, aku belanja apa yang aku butuh. Terus ya udah, kalau aku butuhnya saat itu juga aku belanja di warung terdekat. Aku tuh mikirnya saling bantu aja, mungkin rezekinya dia melalui kita gitu loh. Malah rezekinya tuh lebih lancar dan suami pun jualan pun enak dan seseran-seseran beliau pun jalan, justru malah banyak rezeki yang datang dari arah yang gak pernah aku sangka dan aku duga. Nah jadi buat bunda-bunda di rumah yang mungkin ini sepemikiran aku, jadi nggak harus aku paksain ke bunda-bunda juga, cuman aku cuma berbagi cerita aku aja, menurut sudut pandang aku sih gitu. Tapi balik lagi semuanya ke kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya bunda-bunda di rumah lebih nyaman belanja bulanan ya monggo, tapi kalau bisa sih jangan sampai ada barang yang mubazir yang nggak kepake di akhir bulan gitu. Nah ini lanjut di sore hari, ini udah di toko dan Pak Suami udah buka toko ya teman-teman, jadi ini udah mulai jualan. Alhamdulillah dalam kehidupan tuh kalau kita syukuri itu insya Allah semua rezeki tuh bakal cukup. Kalau kita berjalan sesuai dengan aturan yang udah dikasih sama yang kuasa tuh insya Allah tuh semuanya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah juga aku dan suami udah nerapin untuk bebas hutang selama 1 tahun ini. Jadi alhamdulillah, gimana rasanya hidup tanpa cicilan tuh, rasanya tenang dan nyaman Bun. Terus gimana kalau kepengen beli barang? Jadi biasanya kalau kita ibu-ibu rumah tangga tuh kepengen beli barang-barang tuh kadang-kadang sukanya nyicil karena bisa dicicil, bisa disisihin harian ya. Cuman aku tuh udah mikir kayak kalau belum butuh-butuh banget ya udah nanti aja. Sembari kalau memang aku pengen banget, biasanya aku sisihin perharinya gitu ya buat aku beli apa yang aku kepengen gitu. Dan alhamdulillah beberapa barang yang aku kepengen itu kesampaian karena memang udah niat dan tekad banget gitu.
Alhamdulillah tuh dilancarin, ada aja rezekinya buat beli secara cash. Ya aku bukan maksudnya pamer atau ria, cuman aku mau berbagi pengalaman dan sharing aja ke bunda-bunda, semoga bisa memotivasi, bisa bikin kehidupan kita tuh jadi jauh lebih tenang tanpa ada cicilan dan hutang piutang ya bun. Karena di zaman sekarang tuh untuk ngambilin cicilan tuh memang gampang banget, aksesnya tuh mudah banget, bahkan cuma pakai KTP aja itu udah bisa ya. Justru makin dipermudah malah makin membuat kita jadi sulit ya bun dalam sisi ekonomi. Dan gak sedikit juga aku tuh ngedenger kayak ada orang yang kayak nyerah dengan hidupnya karena cicilan, karena pinjol. Apalagi itu aku udah apalagi kalau aku tuh setiap hari ketemu orang banyak, jadi ada aja kadang-kadang tuh yang suka cerita atau duduk di toko terus sharing curhat gitu ya. Ya udah aku dengerin aja sembari ya kalau ada yang baiknya kita ambil hikmahnya aja gitu. Ya namanya sekarang tuh kehidupan tuh serba nggak gampang, jadi ya udah kita senyaman mungkin untuk buat hidup kita sendiri lebih tenang dan nyaman bun. Jadi kita harus ada cara tersendiri untuk membentengi diri kita supaya nggak terjerat dari hal-hal yang ngebawa kita ke hidup yang nggak tenang dan nggak nyaman gitu. Ini alhamdulillah aku tuh lagi santai-santai sama pak suami dan juga anak. Karena ini udah malam ya, tinggal nungguin dagangan tuh tinggal sisa dikit lagi, cuman kami tuh kayak lagi males aja mau beres-beres. Biasa tuh penyakitnya gitu bun, kalau udah buka toko terus mau beres-beresnya, mau nutupnya tuh kayak nanti aja gitu, padahal ini udah sekitar jam 10 malam. Tapi disinilah waktu kami untuk berbagi dan cerita-cerita, tukar pikiran sama suami atau sekedar bercanda sama anak. Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya bun. Nah buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Kalau ada hal baik yang aku sampaikan bisa diambil, semoga itu bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan dalam omongan aku minta maaf ya bun. Namanya manusia tuh tak luput dari kesalahan. Aduh. Udah di akhir video malah belibet nih bun, maaf ya. Intinya mau ngucapin semangat buat kita semua, semangat buat ibu-ibu dan teman-teman di rumah. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.